Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, mahasiswi kelas 3D jurusan PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hefrizal MSy. Judul makalah saya yaitu makalah kepribadian Muslim dan cara pembentukannya. Yang pertama-tama akan saya bahas yaitu pembentukan kepribadian. 1. Pengertian kepribadian Muslim. Istilah pembentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, atau perbuatan membentuk sesuatu. Membentuk seperti menjadikan atau membuat sesuatu dengan bentuk tertentu. Berarti pula membimbing, mengarahkan, dan mendidik watak, pikiran, kepribadian, dan sebagainya. Sedangkan istilah kepribadian sebagai suatu dari bentukan-bentukan yang diterima di lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Itu adalah dari pengertian kepribadian. Kemudian, menurut Abu Dinata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan. Pemikiran demikian dengan dasar pendidikan Islam adalah sesuatu yang bersifat konsep, akan tetapi lebih merupakan landasan konseptual karena dasar pendidikan tidak secara langsung memberikan dasar bagi pelaksana pendidikan, namun lebih memberikan dasar bagi penyusun konsep pendidikan. Dan menurut penulis sendiri, pendapat Abu Dinata ini lebih tepat. 1. Teori pendidikan Islam realitis. Ada hal yang dilakukan untuk menghimpun prinsip-prinsip pendidikan ke dalam 6 bagian, yaitu A. Konsep pengajaran dan pembelajaran. Menurut Abu Din, pengajaran itu merupakan seorang profesi. B. Dasar-dasar psikologis proses pembelajaran. Menurut ahli pendidikan Muslim, al-idra adalah dasar utama pembelajaran. C. Pemahaman tentang subjek didik. Memahami kejiwaan siswa adalah satu pijakan utama untuk keberhasilan pendidikan. D. Metode pengajaran. E. Pengajar atau guru. C. Pembentukan kepribadian dalam pendidikan Islam. Kepribadian adalah keseluruhan khas yang dimiliki oleh setiap orang seperti intelektual, emosional, motivasi, serta sosialitas yang merupakan hasil dari sebuah perkembangan yang telah dilalui individu. Pendidikan sebagai salah satu faktor yang sangat penting terhadap pembentukan kepribadian seseorang, seperti halnya adalah yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Seharusnya mampu membentuk pribadi Muslim adalah wajib, dan karena pribadi Muslim tidak mungkin terwujud kecuali dengan demikian, pembentukan kepribadian Muslim pada dasarnya merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan serasi dengan nilai akhlak al-karimah. Untuk itu, setiap Muslim dianjurkan untuk belajar seumur hidup sejak lahir, dibiasakan dengan yang baik hingga akhir hayat, tetap dalam kebaikan. Pembentukan kepribadian melalui pendidikan tanpa henti. Kesimpulan dari makalah saya pada kali ini yaitu, berdasarkan pembahasan tentang pembentukan kepribadian Muslim dalam pendidikan Islam di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, antara lain, yang pertama, kepribadian Muslim sebagai kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, aspek kepribadian Muslim terdiri atas aspek materi atau fisik dan non-materi atau non-fisik.
Kedua aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan kedua aspek tersebut akan melahirkan nilai-nilai yang dapat meresap ke dalam kepribadian seorang dan telah menjadi bagian yang mendarah daging dalam kepribadian, serta mengarahkan dan memberi corak pada seluruh kehidupan seseorang. Kesimpulan yang ketiga, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seseorang, yaitu pertama, faktor ibu yang memberi struktur dan dimensi kerohanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Kedua, faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri. Ketiga, faktor sekolah yang membantu terbentuknya sifat lahiriah. Keempat, faktor masyarakat dan lingkungan yang memberikan lingkungan empiris. Kelima, faktor kebudayaan umum dan masyarakat yang memberikan corak pada kehidupan manusia. Proses pendidikan dan membentuk kepribadian muslim yang sebenarnya harus diawal dengan proses takziah an-nafs, yaitu proses pensucian diri dan hati manusia dari segala kotoran penyakit dan sebagainya. Kepribadian adalah suatu perwujudan keseluruhan segi manusiawinya yang unik lahir batin dan dalam antar hubungannya dengan kehidupan sosial dan individualnya. Organisasi dinamis daripada sistem-sistem Fichte-Hopsik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik, khas, dan menyelesaikan dirinya dengan lingkungannya. Kepribadian adalah keseluruhan dari ciri-ciri dan tingkah laku dari seseorang, sehingga kepribadian meliputi juga kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, minat, tabiat, kelakuan, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang yaitu 1. Faktor biologis, 2. Faktor psikologis, 3. Faktor sosiologi, 4. Faktor budaya, 5. Faktor lingkungan alam fisik. Bahwasanya kepribadian seorang tumbuh dan berkembangnya atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam yang berupa faktor biologis dan faktor psikologis, dan kekuatan dari luar yang berupa faktor sosiologis, faktor kebudayaan, dan faktor lingkungan alam. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan faktor ajar bagi faktor eksternal dan faktor dasar bagi faktor intern. Ya, sekian makalah saya pada kali ini. Penjelasan dari makalah saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.